Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Lorenza. Saya dari jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial di semester 4. Baiklah, jadi di sini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu tentang tips menyeleksi dan memilih informasi. Jadi informasi ini sangatlah banyak ditemukan pada era teknologi sekarang ini, baik dari media sosial maupun ke mulut orang. Jadi sangat cepat informasi itu tersebar ke seluruh dunia. Bagaimana kita bisa menyeleksi dan memilih informasi yang ada agar informasi yang kita terima itu yang benar dan yang akurat? Jadi sebagai anak muda yang membaca, menyeleksi dan mengolah informasi, jadi di sini ada beberapa. Yang pertama itu jangan baca judul saja. Jadi maksudnya kita bisa membaca judul untuk memilih mana yang ingin kita baca. Tetapi sebaiknya jangan merasa cukup dengan hanya membaca judulnya, terus sudah menyimpulkan. Jangan pernah kita merasa cukup dengan hanya yang kita baca saja. Informasi yang didapat ini dari sebuah judul tersebut, karena sering terjadi judul padahal isi berita tersebut tidak seperti yang ada di judulnya, tetapi judul yang sensasional tersebut kita jadi menyimpulkan dari judul saja. Ada baiknya sebuah berita kita baca secara keseluruhan, informasi yang terima itu benar dan akurat. Yang kedua itu ada tidak cukup dengan resensi, review, atau ulasan singkat. Jadi seperti ini poin penting. Singkat merupakan itu sekilas gambar tentang sebuah bacaan. Bukan hal ini yang bisa kita jadikan acuan informasi. Kita harus banyak melihat informasi yang sama di laman situs internet. Tapi untuk memastikan informasi yang kita dapat itu bukan sebuah hoax, tapi berita yang benar dan akurat. Yang ketiga itu ada memilih sumber jelas dan terpercaya. Jadi ketika kita melihat suatu informasi, pastinya kita sering melihat sumber informasinya dari mana. Kalau kita mengenal situs tersebut, biasanya nanti kita akan mendapatkan penjelasan yang lebih akurat lagi. Dan situsnya terpercaya. Nah, ini kita lakukan untuk mencegah sumber informasi yang menyimpang yang dapat menyebabkan berita hoax. Dan yang keempat ini, bacalah lebih dari satu sumber informasi. Jadi ini berlaku untuk mencari informasi yang akurat. Jangan hanya terapkan dari sumber atau portal berita. Nah, yang kelima, lengkapi dengan buku dan jumlahnya. Situs dan artikel dan internet memang tidak terhitung lagi jumlahnya, namun sebaiknya lengkapin juga dengan informasi dari buku jurnal ilmiah. Apalagi kalau untuk melihat sebuah makalah. Dan selanjutnya ada keterampilan berkomunikasi verbal dan non-verbal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa. Komunikasi verbal itu komunikasi yang dilakukan secara langsung. Maksudnya secara langsung adalah Anda bisa menceritakan langsung masalah Anda kepada orang-orang yang Anda percayai, dan langsung berdiskusi tentang jalan keluar yang sekiranya bisa membantu Anda dalam menyelesaikan masalah Anda. Contoh dari komunikasi verbal yaitu chat dengan menggunakan handphone, pidato, rapat dan diskusi, berinteraksi, tertulis lewat sosial media. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung. Maksudnya secara tidak langsung bukan berarti Anda tidak bertatap muka dengan orang yang Anda tuju, tetapi Anda tidak menceritakan secara langsung masalah Anda. Komunikasi nonverbal ini biasanya dilakukan oleh orang yang terbiasa untuk menceritakan masalahnya kepada orang lain. Jadi contoh komunikasi verbal itu seperti
uh, memeluk seorang tandanya sayang. Jadi memecahkan masalah juga bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa verbal dan nonverbal. Memecahkan masalah ini dengan bahasa verbal seperti mengeluarkan semua keluh kesah yang dirasakan. Menceritakan kepada orang yang dianggap bisa membantu dan memberikan solusi, menentukan jadwal untuk menceritakan permasalahan. Dan memecahkan masalah juga bisa dilakukan bahasa nonverbal, yaitu dilakukan secara tidak langsung. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.